Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang mulia dan kita sama-sama hormati, kita doakan Ibu Kepala Sekolah dalam hal niki Ibu Sri Sumiati MPD, mudah-mudahan beliau tekicanin sarang desida Allah subhanahu wa ta'ala keafiatan zahir batin, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmaninya. Mudah-mudahan beliau segala hajatnya, cita-citanya mudah-mudahan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepada Dewan Guru, para pengurus, para panitia pelaksana acara niki yang alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya, dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bulannya yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Abinaniki dalam bulan Rajab ada salah satu doa yang kita selalu diajarkan oleh guru-guru kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan bahwasanya ana abdu man 'allamani harfa. Saya adalah hamba, saya adalah budak orang yang mengajariku satu huruf. Bayangkan, Sayyidina Ali mengatakan ana abdu man 'allamani harfa.
Saya adalah hamba, saya adalah budak, saya adalah pembantu orang yang mengajariku satu huruf. Bayangkan kalau satu huruf saja kita diajari oleh guru, kita sudah menjadi budaknya, kita sudah menjadi hambanya, kita sudah menjadi bagian daripada pembantunya yang harus kita taati, apalagi lebih dari satu huruf. Kita diajarkan ilmu agama, kita diajarkan ilmu tentang ilmu-ilmu duniawi, ukhrawi, itu semua yang mengajari kita adalah guru kita. Guru kita adalah orang tua kita. Maka sebagaimana kita bakti kepada orang tua kita, begitu juga kita bakti kepada guru-guru kita untuk mencapai barokah ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita barokah, amin ya rabbal alamin. Inggih para siswa maupun siswi yang pada kesempatan ini akan melaksanakan ujian, nah, mudah-mudahan anak-anak kita, adik-adik kita mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan berkah doa pada pagi hari ini. Apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mudah-mudahan yaitu menyebabkan segala apa yang kita niatkan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita menjadi ilmu yang barokah. Mudah-mudahan apapun yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang penting sekali para basen ibu kepala sekolah sak baru. Jadi apapun sak temulayan isi doa insyaallah akan menambah keberkahan. Karena doa itu adalah mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah sebagai otak daripada ibadah. Jadi inti daripada ibadah itu adalah doa. Sehingga sholat juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ghfirli warhamni. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau dikabulkan hajat kita, pertama solusinya adalah berdoa. Setelah berdoa, apa kuncinya? Dijelaskan dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri wassalah. Jadi wasta'inu artinya mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah kepada Allah apapun yang kita hajatkan, niatkan dengan apa? Bis sabri, pertama banyak bersabar. Yang kedua adalah wassalah. Kalau kita ada hajat, selain kita berdoa, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah banyak-banyak salat. Karena bulan Rajab ini termasuk peristiwa Isra Mi'raj yang kita laksanakan pagi ini, yang poin yang intinya adalah salat. Jadi sangat perlu sekali kita merayakan namanya Isra wal Mi'raj. Kenapa penting sekali? Karena supaya kita tahu bagaimana pentingnya yang namanya sholat itu sendiri. Karena sholat adalah pertama kali yang paling dahulu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholat kita bagus, baik, maka seluruh ibadah kita akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau sholat kita rusak, maka ibadah yang lain pun akan rusak. Maka para siswa dan siswi, adik-adik kami yang berbahagia, maka di kesempatan ini di peringatan Isra wal Mi'raj ini ada 4 poin yang kita bisa ambil. Sebab daripada terjadinya Isra wal Mi'raj ini ada 4. Pertama, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dinaikkan
Jadi Isra wal Mi'raj ini ada dua kata. Isra artinya pindah, Mi'raj artinya naik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ada 4 alasan Allah mengangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai menurut ayat yang dibaca tadi, linuriyahu min ayatina. Jadi untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW dinaikkan oleh Allah linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan oleh Allah bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah menghendaki sesuatu, fa idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jadi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Begitu juga dengan ujian ini, walaupun sulit, tapi kalau Allah ridha, insya Allah tidak ada yang sulit, seperti apa yang dikatakan oleh ibu kepala sekolah tadi. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang miskin bisa jadi kaya, orang kaya bisa jadi miskin, orang pintar bisa jadi bodoh. Pintar lagu beter-eter, Maleser barak pencer. Banyak orang yang pintar meleser barak pencer, dia narak guna, dia tidak berguna bagi masyarakat. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang terbaik itu bukan yang banyak ilmunya, yang pintar, tapi bagaimana manfaatnya ke masyarakat. Apakah dia dengan ilmunya tadi itu bermanfaat tidak? Apakah dengan ilmunya dia bisa amalkan tidak? Bisa dia terapkan di masyarakat tidak? Jadi pintar di nilai raport juga belum tentu itu menjadi tolak ukur kesuksesan seorang. Banyak teman-teman saya yang pintar, banyak teman-teman saya yang lebih nilainya, Masya Allah, ranking 1, ranking 2, dia bangga. Muntiang jangga anonik tekanelai bongol apa menjadi belum lagu makin alhamdulillah dakaan guru-guru ceramahan doang makin alhamdulillah. Jadi khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, tergantung dari manfaat. Jadi walaupun adik-adik ini misalnya nilainya ada yang tertinggi, jangan bangga dulu, nenek bangga dulu, jangan ejek teman, karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok, kita tidak tahu. Akan berjalan menurut kekuasaan Allah. Sebagaimana Isra wal Mi'raj ini ada kaitannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan kalau kita pakai akal, pakai logika, sampai saat ini tidak nyambung dengan akal. Bagaimana bisa Rasulullah SAW naik sampai langit ke-7? Sedangkan pada waktu itu tidak ada teknologi seperti saat ini. Pun saat ini bagaimana canggihnya teknologi, tidak ada saya dengar pernah orang sampai langit pertama. Tapi apa yang terjadi di sini? Ayat ini menjelaskan subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Subhana alladzi asra, yang telah memperjalankan abdihi, hambanya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan beliau yang naik, akan tetapi diperjalankan oleh kebesaran Allah Subhanahu, dinaikkan atas kekuasaan Allah. Jadi marilah kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lewat siapa kita cari ridhonya Allah? Lewat kedua orang tua kita, lewat guru kita, kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang terpenting menurut tiang. Menurut tiang yang terpenting adalah keridhaan orang tua, keridhaan guru.
bagaimanapun hebatnya adik-adik pintar tapi tidak bakti kepada kedua orang tua, tidak bakti kepada guru, nanti dia akan menjadi sampah di masyarakat. Aneh dia kena sampah lalu jangan duru aneh mana apa ada kan. Maaf, ada saya mau bercerita seorang ulama besar di Mekah dari Yaman. Beliau ke Mekah, sampai Mekah dia pintar di Yaman. Di Yaman dia hafal Quran, dia hafal kitab. Sampai di Mekah dia sekolah, ulama ini. Tiba-tiba dia tidak bisa membaca kitab lagi, seperti kayak orang bodoh sekali. Akhirnya diajak sama teman-temannya. Akhirnya gurunya bilang, kamu ini padahal pintar. Saya dengar kamu di Yaman itu sudah jadi ustadz, sudah mengajar. Lalu di sini kenapa kamu tidak bisa baca kitab? Pasti ada salahnya sama guru kamu. Coba kamu pikir, mungkin sebelum kamu ke sini sudah izin tidak sama gurunya? Dia pikir-pikir, tidak ada guru saya yang saya tidak izin waktu ke sini. Semua guru saya ziarahi. Betul nggak kata gurunya yang di Mekah? Iya katanya. Coba pikir, siapa yang mengajari kamu tajwid atau iqra? Oh iya betul, itu guru saya itu, tapi sudah meninggal dunia. Oh kata masyhnya, pantasan kamu jadi bodoh seperti ini. Kamu sebelum ngaji ke Mekah, kamu ndak ziarah ke makamnya dulu. Kamu ndak tawassul sama gurumu yang mengajarimu iqra dulu. Akhirnya disuruh balik lagi ke Yaman. Bayangkan antara Mekah dan Saudi dengan Yaman itu beda negara. Disuruh dia balik kamu ziarah ke gurumu yang telah mengajari kamu iqra dulu. Akhirnya dia pulang, dia ziarah ke makam guru yang sudah meninggal. Dia ziarah, dia bacakan suratul Fatihah, baru dia balik ke Mekah, baru ilmunya pulih seperti biasa. Ini apa yang terjadi? Keberkahan. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung daripada ridhonya kedua orang tua kita. Termasuk daripada kedua orang tua kita adalah guru kita. Ridhonya guru, ridhonya orang tua adalah termasuk bagian dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di kesempatan ini, bagaimanapun hebatnya kita, bagaimanapun hebatnya ilmu kita, kalau tidak ada ridhonya Allah, ridhonya orang tua, ridhonya guru, tidak akan bisa kita menjadi orang yang sukses. Al ilmu minal ustaz ila tilmiz anid darsi walakin fi fahmi rubba sahsin yajiddu illa bil jad. Jadi dari gurulah ilmu itu didapatkan. Al ilmu minal ustaz ila tilmiz, disampaikan kepada murid, walakin fi fahmi, akan tetapi untuk paham satu bidang ilmu rubba sahsin yajiddu illa bil jad, kadang-kadang banyak murid yang tidak paham, kecuali dengan bersungguh-sungguh mencari ridhonya Allah dan mencari ridhonya orang tua, mencari ridhonya guru. Insya Allah, insya Allah itu lebih barokah ilmunya nanti ketika dia selesai. Sakaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau dimi'rajkan, dinaikkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama alasannya linuriyahu min ayatina. Rasulullah ingin diperlihatkan oleh Allah bagaimana kekuasaan Allah terjadi. Yang kedua, Rasulullah SAW yang seperti yang kita tahu, Rasulullah diangkat oleh Allah. Alasan yang kedua adalah untuk menerima sholat yang 5 waktu. Bayangkan kalau masalah puasa, masalah puasa, Rasulullah SAW diperintahkan kita berpuasa. Turun ayat di bulan Sya'ban,
tentang puasa tapi melewati perantara malaikat Jibril. Akan tetapi masalah sholat langsung Rasulullah diutus oleh Allah, tidak melewati perantara. Apa yang kita ambil hikmahnya, itulah pentingnya yang namanya sholat, tidak bisa diwakili. Lagu nani kadang-kadang loe masih bijajari abor sembahyang, kedek HP, enggak ada yang purun main TikTok. Ada girang main TikTok teh. Girang ngemoye kanak TikTok. Ndek baik main TikTok nih amuk kita ele HP. Ndek aja bukaan lagu sedih kan. Malah saya tahu. Ternyata yang lebih parahnya lagi, anak kita yang sekolah agama main TikTok, gila dalam balik lekat jilbab, pakaian seksi, ketat, mau ngecok tuh barak ruan olat kan tadu lagu uli musa liwat TikTok menonton aja uli mut gitaan udah tahu lagi gitaan iya sempitan tuh ndek boyan lagu ini. Kadang-kadang para jamaah, para hadirin, para santri, para siswa dan siswi, nikilah kadang-kadang nilai negatif daripada HP itu sendiri. Kadang-kadang karena HP sekarang ini canggih, modern, tapi kalau kita bisa gunakan HP bagus untuk pendidikan. Tapi kebanyakan sekarang siswa dan siswi kita kadang-kadang salah mempergunakan teknologi. Luwe mukdai tele HP macam-macam model, ngetik-ngetik bulu pesenggitan berang macam bulu, macam model lagi. Nauzubillah min zalik. Kalau dulu orang melakukan dosa itu di luar rumah, sekarang jangankan di luar rumah, di dalam rumah pun bisa kita melakukan dosa. Biruan barbau dalam Bali tawan buka jilbab dosa. Saya girang main TikTok tikana selamun videoan seno kita isi dengan mama nia mau dosa jariah selama itu ditonton karena diperlihatkan auratnya kepada orang lain. No, karena ini girang main TikTok. Yang berkisah mungkin waktu Isra Mi'raj Rasulullah SAW, diajak Rasulullah SAW berkunjung, diperlihatkan bagaimana surga, bagaimana neraka, diperlihatkan Rasulullah bagaimana siksaan umatnya pada akhir zaman, diperlihatkan film-film surga neraka. Ternyata Rasulullah diperlihatkan seperti ibaratnya TV, beliau tonton video yang akan datang itu, beliau disetelkan oleh malaikat. Waktu Isra Mi'raj beliau lihat videonya, ternyata di sana gambaran beliau lihat orang di neraka itu kebanyakan dari kalangan perempuan. Kenapa? Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, video apa ini Jibril? Apa yang saya lihat ini Jibril? Kenapa ada perempuan yang disiksa seperti ini wahai Jibril? Kenapa ada perempuan yang digantung pakai rambutnya? Nggih wa minha nggih an-nisa mu'allakatun bi sya'riha. Ada perempuan yang Rasulullah lihat waktu Isra Mi'raj digantung pakai rambutnya. Apa sebabnya ini wahai Jibril dan siapakah ini? Lalu Jibril menjawab, ini adalah umatmu yang nanti akhir zaman mereka biasanya memperlihatkan auratnya pada laki-laki lain yang bukan mahramnya. No, girang pesengitan bulu karena bulu doang sengitan masih dekanggu, apalagi lain-lain. Ini mengecok sulen belagu itu dalam Bali aduh. Nah,
Nikilah run moral makin situ. Ada juga perempuan yang Rasulullah lihat waktu Isra wal Mi'raj, mu'allakatun, perempuan yang digantung, bisa diha dengan apa ngaran susi ya nggih, susi tergantung. Sedih Rasulullah. Siapa lagi wahai Jibril ini seperti ini? Umatmu wahai Rasulullah. Kenapa digantung pakai payudaranya? Itu adalah perempuan yang menyusui anak orang lain tanpa izin suaminya. Ninde anak dengar doa penyu untuk ngama anda ngamun. Arak keluarga bungul nih, angka ia perlu sekolah. Ada tahu arak keluarga bungul, amak bungul, anak bungul, menantu bungul. Arak sopo dengar mati amaan, mati ina amaan iruk mau dinarak dengar rungu nama aku ni nana akan mama sebalik tak mama anteh maruk dinarak dengan pria aku ni nama tu tahun maruk elek balin anak mau terus di menah manu anak keniki jari tukang menunin patah senina ina anun ari uni napi ka kanama nani waktu bilin mati si ina mudarat angka dinarak dengar rungu onani mun bau ja itu ya rungu ama apa pemilik nama itu doang ya B au kakak lawan mun apa pemilik nama B ngenau au klub gawean aku men au lawan milin apa pemilin B udah menarak Zohor ama milim bertengari anjek akun milim ngupi anjek akun milim ngeteh anjek akun kebetulan menantunya kan menyusuk apa milim hati ya hakmu awan mana padam setawai kanjeng baik ngono oleh-oleh en semaman wah bengamak betengari den mele wah tanya ngupi den mele ngeteh den mele apa ambe ngamak mana dek nalapa ka membeng mau kubeng kan iya bahasa mau apa pemilik nama beng mau kubeng itu mata sano jangka ambeng naku epek akhirnya nih jak lalu mati doang ngamak kan nek membaik akhir lalu aja bernama lain tambali dengan ama unin aku ni mana kepelik suara tentu mah susi tahu ni kemben iya mana ni angkakan iya ni mana anak apa pemilik kembe ku ni angkat nenek sano jaku epe nuni oh mati em doang nani au ane dakak mati krede ko ane anak lagu beketuan dulu apa ni beketuan tuan kemalik kalai kamu nyekem sama si kodek hitam susi ni kelina kena ina am seno hai pe senina cita angka kamu jai senina tam susi mun aku jande mah aneh
Nauzubillahi min. Ada pelajaran penting nggih yang kita bisa petik elek cerita niki jarin nikilah minimnya ilmu agama juga. Yang ketiga adalah ada Rasulullah melihat waktu Isra wal Mi'raj, kejadian yang beliau lihat gambaran umatnya yang kelak pada hari kiamat dari kalangan wanita yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan lidahnya. Ada perempuan yang digantung dengan lisannya, dengan lidahnya. Rasulullah bertanya lagi kepada Jibril, kenapa perempuan ini lagi wahai Jibril, siapakah dia? Itu adalah umatmu ya Rasulullah. Apa dosanya? Itu adalah perempuan yang biasanya memanggil suaminya dengan perkataan yang suaminya tidak suka. Misal mamen bereng lotomun. Ayo. Araan niki yang deman bede semama doang. Nggih, ibu-ibu guru. Nggih, kita kembali ke poinnya nggih. Jadi masalah sholat. Jadi Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus, langsung dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima sholat yang 5 waktu. Karena kembali ke poin yang awal bahwasanya makanya kalau kita ingin sukses, makanya kalau kita ingin menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, maka wasta'inu bis sabri was shalah, ujung-ujungnya kita disuruh untuk sabar dan sholat. Kalau kita punya masalah umat Islam, maka carilah lewat sholat. Kalau kita mau jadi anak yang soleh, sholat. Kalau kita mau menjadi anak yang solehah, sholat. Kalau kita mau ilmu kita barokah, sholat. Kalau kita mau jadi orang yang sukses, sholat. Karena itulah media untuk kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang ada juga anak lulus SMA, anak lulus pondok pesantren, kadang-kadang pulang dari pondok pesantren tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa disuruh jadi imam, kadang-kadang tidak bisa baca Al-Quran, syahadat saja tidak bisa, apalagi baca Al-Quran. Jadi perlu bagi anak-anak, selain daripada kita pulang sekolah, selain kita belajar ilmu yang lain, perlu juga untuk di rumahnya diisi waktunya untuk kita anak-anak baca Al-Quran atau dihafal Al-Quran. Paling tidak dalam pulang sekolah itu diatur waktunya untuk menghafal Al-Quran. Karena lebih-lebih kalau kita sudah sekolah aliyah atau pondok pesantren, lebih-lebih ini kadang-kadang ada ceritanya itu anak sudah lulusan aliyah, karena pondoknya dia nakal, akhirnya pulang disuruh jadi imam sholat maghrib, dia mulai baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas baca Fatihah oke. Waktu baca ayat nani penang, nani nuh ngapal ayat tu podo. Apa jari ayat? Musamun baca ayat nu alam taro. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
ألم يجعل كيده في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ini rakaat pertama lolos. Ini rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Penangan jari makmum jauh baru wah amin malik kita ngaminan lagu ya tende kena amin wah tak kena doli amin uni mun tahu diri jari imam salah karena apa mun baca surah An-Nas mau apa tentu tu pati malah doli mun baca kuliah ayyuhal kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu ini tutu muntaduk terus ya nanti diri ente tegur elek muri lagu narak dengan nagur mengerau simak arak nawan temuri unin lanjutan ayat unin dinarak unin temuri amun menojak Allah susah niki wah aliyah perlu tiang pulunggum sami perlu adik-adik siswa dan siswi untuk menghafal ayat paling tidak ayat-ayat atau surah-surah yang pendek supaya apa? Supaya nanti ketika pulang daripada sekolah kita biasakan diri kita untuk naik ke masjid menjadi imam sholat. Karena kenapa? Karena di masyarakat itu sangat membutuhkan daripada anak-anak generasi muda yang berbakat dalam bidang agama dan duniawi. Kalau kita duniawi saja tidak ada agamanya susah juga. Nah, supaya berperan di masyarakat untuk agama, untuk dunia dan untuk agama. Maka dari apa yang kita bicarakan dari awal tentang Isra wal Mi'raj ini, yang kedua poinnya adalah bagaimana supaya sholat kita baik, Fatihah bacaannya baik, bagus, terus surah-surahnya juga dihafal. Kalau bisa pulang dari sekolah kita buka Al-Quran, kita baca paling tidak satu huruf, satu ayat, dua ayat. Insya Allah itu akan menjadikan ilmu yang kita dapatkan di sekolah menjadi ilmu-ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Sekedar niki mungkin apa yang saya sampaikan ada khilaf dan salahnya. Kami manusia biasa tentu sekali tidak luput dari dosa dan salah, maka saya meminta maaf, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesuksesan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah
dan orang tua kita mudah-mudahan panjang umur, dan guru-guru kita doakan mudah-mudahan tetap sehat fi taatillah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisiri asraril Fatihah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.